A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam. Pada malam hari ini sampai ke halaman 32 yang sudah saya bagikan di grup baris ke-17. Halaman 32 jilid 2 baris ke-17. Hikmah yang 168. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau dawuh, aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Aujaba alaika, Allah mewajibkan kepadamu wujuda khidmatihi, wujudnya berkhidmat atau mengabdi kepada Allah. Wa ma aujaba alaika, dan Allah tidak mewajibkan untukmu illa dukhula jannatihi. Wa ma aujaba alaika, dan Allah tidak mewajibkan apa-apa untukmu illa dukhula jannatihi, kecuali ada balasan masuk ke surganya. Itu salah satu dari terjemahan penafsiran. Yang lain, terjemahan yang lain, ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi, niku dimaknai bahwasannya dan Allah tidak mewajibkan kepadamu kecuali untuk masuk surga. Sebetulnya secara sederhana begini, Pak. Allah niku mewajibkan kepada kita sesuatu apapun itu ada hubungannya dengan kita akan diwajibkan masuk surga juga. Maksudnya kalau Allah mewajibkan sesuatu, itu sesungguhnya mewajibkan kita masuk surga. Penjelasan panjang lebarnya sebagai berikut. Ini dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Hadihi, hikmah yang 168 tadi itu adalah ibaratun, ungkapan, hasanatun, yang baik, muwafaqatun, yang sesuai, bimakna ma taqaddama, dengan makna sebelumnya. Makna yang sebelumnya adalah tentang Allah membuat kewajiban-kewajiban dan membuat batasan-batasan waktu atas berbagai macam ibadah. Wal maksudu, dan adapun maksudnya, min hadza, dari hikmah yang ini, kullihi, dan juga semuanya itu termasuk yang awal, yang hikmah sebelum-sebelumnya tentang kewajiban-kewajiban dan batasan waktu-waktu ibadah, itu adalah al-i'lamu, iklan. Al-i'lamu itu pemberitahuan. Bi annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghaniyun, maha kaya, an khalqihi, dari makhluknya. Allah itu maha kaya, artinya tidak butuh terhadap makhluk. La tangfa'u, tidak bermanfaat hu, kepada Allah, ta'atuhum, ketaatan makhluk. Wala tadurru, dan tidak membahayakan hu, kepada Allah, maksiyatuhum, kemaksiatan makhluk. Ini syarahnya Syekh Ibnu Abbad niku seperti itu, bahwasannya
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh dengan ketaatan makhluk. Kalaupun makhluk itu bermaksiat, itu pun tidak merugikan Allah sama sekali. Oleh karena itu, yang dinamakan ketaatan itu sesungguhnya adalah tiket kita untuk pesta di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jadi, apakah kita itu akan dipestakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surganya, itu adalah hak Allah. Jadi, kita berbuat sebaik-baiknya, beribadah sebaik-baiknya, taat kepada Allah sebaik-baiknya. Nah, kita itu nanti akan dipestakan oleh Allah, dimasukkan surga atau tidak, itu adalah hak Allah. Wa annat takalifa, dan sesungguhnya taklif atau hal-hal yang dibebankan kepada kita, kulluha, semuanya dari taklif itu adalah innama aujaba, sesungguhnya Allah mewajibkan taklif alaihim kepada para makhluk. 5, untuk perkara yarji'u ilaihim, yang kembali kepada makhluk. Allah memberikan beban kepada kita adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah sama sekali. Berbeda dengan film-film yang dibuat oleh orang-orang barat. Jadi orang-orang barat niku pernah membuat film, saya pernah nonton itu. Jadi kalau dewa atau Tuhan itu kalau disembah itu semakin kuat. Karena apa? Ada Tuhan yang Tuhan kejelekan, ada Tuhan kebaikan. Tuhan kebaikan ini kalau disembah semakin kuat, tapi kalau banyak orang maksiat, Tuhan kejelekan ini semakin kuat. Mungkin Tuhan ini tarung. Niki kan karepe wong barat ya, mboten bener. Iku mboten bener nggih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi membuat kebaikan-kebaikan, membuat kewajiban-kewajiban bagi kita itu adalah untuk kita sendiri. Bahkan sangat jelas di dalam Quran surat Al-Anbiya 107 tentang rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita termasuk bagian di dalamnya. Rahmat itu kan berarti kita dikasihi. Dikasihi itu berarti kebaikan-kebaikan untuk kita. Jadi tidak ada hubungannya itu dengan Allah, untung dengan perbuatan ibadah atau pengabdian kita. Nah, Bapak-bapak niku sungguh sangat berbeda dengan manusia. Manusia niku sering-sering, kebanyakan walaupun tidak seperti itu, kalau berbuat sesuatu itu pasti ada kepentingan. Walaupun kepentingannya agar diridhoi oleh Allah. Niku nggih tasuk kepentingan toh. Ada orang menangis karena keluarganya meninggal. Sebetulnya itu kepentingannya siapa dia menangis itu? Kepentingan orang itu sendiri. Yang terjelek adalah dia nangis agar dianggap pantas oleh orang lain. Bahkan di Arab niku enten persewaan orang menangis untuk orang-orang meninggal. Niku enten. Sekarang nggak tahu, tapi itu terdapat dalam sirah-sirah, di dalam hadis-hadis bahwasanya ada orang-orang yang disewa untuk menangisi kepergian keluarga. Nah, niku sing elek, sing rada apik niku adalah menangis karena memang sedih. Mengapa sedih? Wah, umpamanya ya, itu adalah orang yang dicintai. Saya tidak bisa mendapatkan cintanya dia lagi. Gitu. Itu nuwun sewu. Nek wong tiang sepah atau orang tua yang meninggal, waduh, saya gak punya orang tua lagi. Itu kan kembali kepada kepentingan diri gitu. Bukan kepentingan untuk yang meninggal. Nah, niku yang jelek-jelek.
Begitu juga kalau kita ibadah itu sering-sering punya kepentingan-kepentingan. Kepentingan yang paling halus nggih diridhoi oleh Allah. Nah, kepentingan yang agak bawah lagi pahala, kepentingan yang agak bawah lagi makmur. Tapi sekali lagi dan sering saya katakan bukan tidak boleh, tapi itu adalah sebuah tahapan-tahapan di mana orang itu mengabdi kepada Allah. Orang mengabdi kepada Allah untuk mencapai kemakmuran dunia dan akhirat itu nggih saged diizinkan. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena rasa syukur, rasa cinta. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena memang tahu bahwasannya Allah itu ya memang zat untuk disembah dan dia itu adalah sebagai seorang hamba, maka dia harus menyembah. Lima yarji'u ilaihim, Allah membebankan kewajiban-kewajiban kepada makhluk itu adalah untuk hal-hal, untuk perkara yang kembali kemaslahatannya, kebaikannya untuk makhluk min masolihihim di antara dari kemaslahatan-kemaslahatan la ghairu, tidak untuk kepentingan yang lain. Pertanyaan yang sering diungkapkan itu tentang hal ini adalah berarti seluruh ajaran Allah dalam Al-Quran yang kemudian digali oleh ulama menjadi ajaran agama. Ajaran agama digali dari Al-Quran, dari hadis, penggaliannya menggunakan ijma, menggunakan kias, itu kemudian menjadi ajaran-ajaran agama yang kita kenal. Dulu zaman Rasulullah kan mboten enten fikih, mboten enten tentang ya, mboten enten ilmu fikih, mboten enten ilmu akidah, ilmu akhlak, pemane SPI, sejarah peradaban Islam, senengane mukhlis. Ini mboten enten riyen. Nah, itu adalah hasil penggalian dari ulama yang menggali Al-Quran, hadis, kemudian dengan salah satu alat penggaliannya itu kan namanya ijma, lalu kemudian kias itu. Jadilah ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang. Digali terus sampai ada filsafat Islam, psikologi Islam, ekonomi Islam, politik Islam. Sekarang muncul baru lagi, pariwisata Islam. Wah, luar biasa. Wong-wong wis terserah lah. Nek mboten ngoten mboten seru dunya. Tapi bagi orang-orang yang sudah menapaki di seneng menapaki hal-hal yang hakikat, maka hal seperti itu nggih, ya akhirnya nggih kayak diguyu mawon, walaupun bukan menghina ya. Guyunya nih, wong-wong kok muter-muter nyapa ya. Suwibu kayak gitu nyapa, mbok wis nyabekti nang pangeran sing apik ngoten. Karepe ngoten. Akhirnya kan kemudian dialirkan hakikat itu, ya pariwisata Islam kan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ekonomi Islam, psikologi Islam, politik Islam, semuanya seluruhnya seperti itu. Bahkan kalau ditanya itu yang mencalonkan anggota DPR, DPRD, bahkan presiden itu, semua menjawab ini adalah pengabdian, ibadah kepada Allah. Sesungguhnya bagaimana? Tanyakan pada diri masing-masing. Kultu, saya berpendapat. Kultu di sini berarti saya Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rudi. Wa ma dzakarahul muallif, apa yang telah disebutkan oleh pengarang, oleh Syekh Ibnu Athaillah, maksudnya begitu. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Huwa, ya, yang disebutkan itu adalah halu amatin nas, yaitu keadaan umumnya manusia. Keadaan umumnya manusia yang seperti tadi itu. Apa yang seperti tadi itu? Nah, bahwasanya taklif itu adalah untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Lalu di hikmah tadi bahwasanya
Allah akan memasukkan ke surga. Niku adalah untuk orang-orang umum. Yaitu orang-orang umum itu alladzina, orang-orang min sya'nihim yang dari tingkah mereka itu adalah at-ta'ani, ngendi-ngendi. Ngendi-ngendi niku lambat. Wa adamul ingkiyat, dan tidak adanya ketundukan di awamiri kepada perintah-perintah Allah, wan nawahi, dan ketundukan terhadap larangan-larangan Allah. Keadaan orang umum niku ngoten niku. Ngendi-ngendi ibadah, lambat beribadah, tidak ada ketundukan. Kadang-kadang ngono ibadah akeh ngoten niku metu sumbunge. Kan mboten tunduk. Napa ibadah sing akeh? Salat akeh. Umpamane ngoten. Apik kalau itu lillahi ta'ala. Kalau memang itu adalah bukan untuk lillahi ta'ala, tapi dalam pengertian ingin menuntut Allah agar memberikan sesuatu. Nah, niku kan mboten sae, bukan tunduk. Menuntut kalian donga niku lain lho Bapak-bapak. Nggih. Menuntut kalian donga lain. Walidzalika ihtaju ila takhwif. Karena itu, dengan keadaan manusia umum yang seperti itu, membutuhkan ila takhwif kepada takhwif niku memberi kabar takut wa tahdzir, atau memberi kabar kabar peringatan. Takhwif ketakutan wa tahdzir dan peringatan. Wal mualah, dan pendekatan lil haddi, untuk mendorong. Wal mubalaghati, dan menyangatkan fil nikir dalam teguran. Jadi manusia-manusia seperti kita niku butuh diberi peringatan, diberi pendorongan gitu. Tetapi kalau seseorang yang sudah makom levelnya bukan orang umum, nggih mboten didorong, mboten diweden-wedeni niku mun mangkat dhewe. Kok sampai ninggalke salat nggih mboten. Pasti dia ingin sholat. Bahkan sholatnya niku ora mung wajib, yang sunnah juga dilakukan. Tapi niku orang-orang khusus niku seperti itu. Terus enten ngata, Pak, berarti kalau saya sudah sholat sunnah berarti orang khusus. Wah, belum tentu. Belum tentu. Nggih niku tergantung sekali niatnya tadi. Adakah ketundukan di dalam diri kita? Niku yang paling penting. Wa amal khosoh, lah niki dijelaskan. Adapun orang yang khusus, minhum di antara para hamba atau para makhluk, falam yahtaju, maka mereka tidak butuh ila syai'in min dzalika, kepada sesuatu pun dari diweden-wedeni, didorong gitu. Itu tidak butuh mereka. Li'annallaha, mengapa seperti itu? Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala syarraha, sudah melebarkan sudurahum, dada mereka. Di dada ini pun lapang. Seperti surat Al-Insyirah. Saya dulu niku pernah diijazai. Ingat saya ngeten iki. Kalau pas waktu susah-susah niku banyaklah baca Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Setelah itu saya pahami, oh ternyata isinya memang lapang dada gitu. Alam nasroh. Fa inna ma'al usri yusra. Ada seperti itu. Ada 2 user, ada 2 user. Oleh karena itu, kalau kita membaca itu bisa lega, tapi dengan memahaminya juga. Nah, kalau tidak paham diulang-ulang sakit mboten, Pak? Bisa. Tetapi lambat. Lambat niku pripun? Nggih, setiap ayat Al-Qur'an niku kan ada muatan-muatan
tenaganya dan barokah lah. Tapi itu tidak sekuat kalau itu dipahami juga. Pemahaman itu lebih kuat lagi. Selain Allah menjembarkan atau melebarkan, melapangkan dada dari orang-orang khusus itu juga wanawwaro, dan mereka menyinari. Allah menyinari basoirahum kepada basirah mereka. Basirah oleh Syekh Imam Syadzili itu adalah disebut iman. Jadi basirah itu adalah mata hati atau mata iman. Bahasanya mata hati dan mata iman gitu. Dan bukan atau. Wa kataba fi qulubihim, dan ditetapkan di hati para orang-orang khusus itu al-imana, keimanan. Wa habbaba ilaihim, dan mereka dibuat cinta atau ata kepada ketaatan. Wa baghadha ilaihim, dan mereka dibuat benci ala usyana kepada kemaksiatan. Falam yaktaswiru, dan mereka tidak sembrono. Dan mereka tidak membatasi ala maktasor, kepada sesuatu yang dibatasi, alaihil madkurun, sebagaimana yang diungkap tadi, min fi'lil wajibat, dari amal-amal kewajiban, wajtina bil mahdurat, dan menjauhi apa-apa yang dilarang, fakot, itu saja. Bal adofu, bahkan mereka menambahkan, berinisiatif menambahkan ila dzalika, kepada kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan tadi. Al-mubadarata, dan bersegera ila a'mali to'a, kepada amal-amal ketaatan. Mereka itu bersegera. Wal musyara'ah, dan bersegera juga. Musyara'an itu cepat. Ila nawafilil khairat, kepada kebaikan-kebaikan yang sunnah. Wabil jumlah, sederhananya atau lugasnya, syarat a'maluhum kulluha kurbatun, maka jadilah semua amal-amal orang-orang yang khusus itu semuanya adalah kurbatun, pendekatan diri kepada Allah. Wa dzalika litamami hurriyatihim, hal tersebut mencerminkan kesempurnaan kemerdekaan mereka, kemerdekaan dari keinginan-keinginan nafsu, kemerdekaan dari godaan-godaan setan. Wasihhati ubudiyatihim, dan benarnya penghambaan atau kehambaan mereka. Ni'mal abdu, sebagaimana satu hadis, ini hadisnya. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya seorang hamba. Suhaibun, adalah sahabat Suhaib. Laulam yakhaf, kalau dia Suhaib itu tidak takut kepada Allah, lam ya'suhi, maka dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jelaskan mulai wa amal khosoh. Jadi yang pertama, orang-orang khusus itu tidak butuh kepada dorongan, tidak butuh kepada peringatan, tidak butuh pada ancaman. Contoh, kok nek ora salat, kok mlebu neraka lho. Niku orang-orang khusus pun boten butuh ngoten niku. Karena dada orang-orang khusus itu sudah dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, untuk menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, untuk menerima Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mereka menerima itu semua, sudah lapang. Kalau namanya ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka kita juga ridho
dengan kehambaan ataupun beban-beban kehambaan kita. Bagi para orang-orang khusus sudah tidak ada namanya beban. Sebagaimana saat kita mencintai istri, anak, atau calon istri, gitu, maka kita dengan rela melakukan beban. Sejatinya beban, tapi rela. Gitu Pak. Pak Dwi, pagi sampai sore. Bahkan begitu pulang itu senang sekali kita, alhamdulillah. Senang, capek tapi senang. Nah, bagi mereka-mereka niku Bapak-bapak, karena hati yang sudah lapang itu karakter-karakter qanaah, syukur itu menjadi bagian dari mereka niku, orang-orang khusus itu. Wa nawwara basairahum, dan basirohnya atau mata iman atau mata hati mereka itu bercahaya. Mata iman yang bercahaya, mata hati yang bercahaya, maka bisa bersaksi tidak ada Tuhan selain Bapak. Orang Islam semua nggih sudah bersaksi, nggih, tapi persaksiannya berbeda. Sebagaimana perbedaan antara kita waktu kecil dengan sesudah dewasa atau tua, saat mengatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna di dalam jiwa kita berbeda. Tidak sama dengan waktu kecil dulu. Karena kalau waktu kecil mungkin nggak pernah kita la ilaha illallah sambil menangis. Tapi dewasa saat tua bisa jadi kita itu tersungkur bersujud karena ingat Allah. Itu di antaranya bedanya. Karena arti terjemahannya nggih sami mawon, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nggih dari dulu nggih ngoten niku. Nah, tapi iso nangis, bahkan kadang-kadang iso senyum dhewe, iso ketawa, iso isin. Sekarang. Maka kataba fi qulubihim al-iman, dan sudah ditetapkan di dalam diri mereka oleh Allah, di dalam hati mereka keimanan. Wa habbaba ilaihim at-ta'ah, dan mereka dibuat cinta kepada ketaatan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sebetulnya orang melakukan ketaatan niku kan sering-sering terasa berat. Mengapa? Karena ketaatan itu seakan-akan bukan untuk dirinya. Tapi berat mana sih sholat kali masak masak nasi, goreng-goreng, berat pundi? Realnya loh, realnya nek ditimbang. Sholat itu mungkin 5 menit atau 10 menit sak wudune kan. Masak berapa jam? Sak jam ya, Beyaki. Kan sederhana, urung mancingnya barang. Nonton YouTube aja iso sak jam kok ya. Ngegame ya iso sak jam. Mengapa? Karena seakan-akan ini bukan hakikatnya. Apa-apa yang kita lakukan dengan kesenangan-kesenangan kita itu untuk kita sendiri. Sementara sholat bukan untuk kita. Seakan-akan, tapi sebetulnya terbalik. Ini sami kalau orang sedekah niku. Pokoknya harta saya akan kubawa mati semua. Tibake apa? Tak sedekahke ben melu aku. Oh iya bener juga. Gitu. Tapi kita itu beli kesenangan kita, umpamanya HP ya sing apa sing gambar mangga kerowak kae. Padahal ya sing biasa-biasa ya kena tinggal loh ya. Karena apa? Oh, ono gagahe no, kan gitu. Nah, itu gagah itu kan kepentingan kita. Itu terasa lebih ringan. Padahal nek nang masjid Jumatan kae ya 20.000 ae abot ya. Nek 5.000 ora abot. Oh ya mungkin abot 2.000 ae. Kalah karo parkir. Iya. Nah, bagi orang-orang khusus itu sudah dibuat cinta oleh Allah
Kok dibuat cinta oleh Allah, Pak, mboten cinta sendiri. Berarti kan Allah yang buat. Ini ku kaitannya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggih, realnya nggih kita harus berusaha. Bahasa lainnya niku ikhtiar, menyiapkan diri untuk melakukan itu. Bukan anugerah maklum ngoten nggih. Ini ku nggih anugerah karena la haula wala quwata illa billah. Dan usaha dari wa baghadha ilaihim isyan, bahkan Allah membuat mereka orang-orang khusus itu membenci kemaksiatan. Nah, wong kemaksiatan niku Bapak-bapak, nuwun sewu, larang lho regane maksiat niku. Nah gitu, murah murah pundi? Deres Al-Qur'an, maca tafsir, sama delok konser. Lah ya itu, kayak seakan-akan karena kepentingan tadi. Padahal kalau kita niku dengan mata iman dan dengan mata hati kita, nek ditakoni tenanan, sing luwih berguna bagi diri kita. Nyawer, konser, apa belajar Al-Qur'an. Maka berkali-kali nggih disebutkan kafa bil mauti wa itu cukuplah mati itu sebagai nasihat. Eling mati itu iya eling mati. Nyawer, konser, ora digawa mati ya. Nah, kan kita kan masih bisa tuh mengatakan bekerja, lalu kemudian ke sana kemari itu bagian ibadah. Tapi nek konser terus diomong ibadah niku pripun? Saged mboten? Angel tuh, Pak. Ndelok argumen khilahnya itu angel. Khilah niku ndelok dalih niku angel ngoten. Konser ya iku jenenge jelas seneng-seneng tok ya. Nggih. Nggih, tapi kan sendiri-sendiri nggih. Nggih, monggo mawon. Allah niku cuma wajib dan apa, larangan wajib dan haram umpamanya. Artinya ya konsekuensinya itu silakan mau berbuat apa saja, tapi konsekuensinya juga harus ditanggung. Orang-orang khusus itu tidak terbatas melakukan kewajiban-kewajiban saja, ataupun hanya larangan-larangan saja. Mereka-mereka itu juga bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah. Kewajiban, kesunahan, itu bagi orang-orang khusus. Niku sama sebagai pendekatan atau takorup kepada Allah. Niki lho. Niki sing dirasakan orang-orang khusus. Niku sama, wajib kali mboten. Dua-duanya itu dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka orang-orang yang takorup pada Allah itu punya kewajiban-kewajiban individual atau tugas-tugas individual yang itu bisa jadi dari gurunya. Yang toreko-toreko niku kan ngoten. Tugas wiritan. Nah, wiritan niku kan mboten wajib gitu. Tapi tugasnya seperti menjadi wajib. Karena apa? Semua itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, berikutnya qala fit tanwir, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab At-Tanwir beliau dawuh wa inna ma ja'alal haq subhanahu, dan sungguh Allah telah menjadikan al-ijabah kewajiban alal ibadi kepada para hamba ilman, karena Allah Maha mengetahui minhu ilman minhu, karena Allah Maha mengetahui bimahum, dengan perkara-perkara yang ada dalam para hamba, perkara-perkara yang ada dalam diri hamba.
bima hum alaihi min wujudi dha'fi, yang mana para hamba itu memiliki atau ada kelemahan. Hamba niku lemah. Banyak para hamba itu lemah. Nek mboten dibilang wajib ngoten, nggih mboten nglakoni ngoten. Wa bima nufusuhum, dan dengan apa yang ada di dalam jiwa para hamba. Muttasifatun bihi min wujudil kasali, yang bersifat di dalam diri jiwa para hamba itu adanya kemalasan. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan kewajiban pada hamba-hambanya berdasarkan kemahatauan Allah, bahwasannya para hamba itu mempunyai kelemahan dan juga kemalasan yang melekat pada diri para hamba. Oleh karenanya diiming-iming, dilarang, diancam. Itu adalah karena hamba itu agar bangkit dari kemalasannya. Fa'aujaba alaihim, kemudian maka Allah mewajibkan kepada para hamba ma'aujabahu, apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya, lau khayyarahum, kalaulah para hamba itu memilih fi ma'aujaba alaihim, perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka, lam yakunu, kalau ada pilihan, kalau ada pilihan bagi para hamba itu tentang kewajiban dan tidak wajib, lam yakunu bihi qaimina, maka mereka tidak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban illa qalila, kecuali sedikit. Kebanyakan hamba niku sedikit yang melakukan kalau tidak dipaksa, dalam bahasa diwajibkan. Sebagaimana waqalilum mahum, waqalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aujaba alaihim wujuda ta'atihi, dan Allah kemudian mewajibkan kepada para hamba itu untuk taat kepadanya. Wafit tahqiqi, dan dalam kenyataannya atau dalam hakikatnya, ma'aujaba alaihim, tidaklah Allah mewajibkan kepada para hamba illa dukhula jannatihi, kecuali untuk masuk ke surganya Allah. Fasaqahum ilal jannah, oleh karenanya dengan keadaan seperti itu tadi mereka digiring ilal jannah, ke surga, bisalasilil ijabi, dengan rantai kewajiban. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Sungguh Allah membuat sesuatu yang mengagumkan dengan adanya kaum yang diantar ke surga bisalasil, tapi dengan dirantai. Qala Sa'ibnu Athaillah, masih dawuhipun Sa'ibnu Athaillah, wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, wahai engkau yang dirahmati oleh Allah, anna talmahna, sesungguhnya kami telah memahami, talmahna, sesungguhnya kami telah memahami al-wajibati, kepada kewajiban-kewajiban. Fa'ara'aina, maka kemudian kami menemukan al-haqqa subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Iki dawuhipun Sa'ibnu Athaillah nggih.
sesungguhnya kami memahami bahwasannya kewajiban-kewajiban atau menemukan bahwasannya kewajiban-kewajiban itu, maka kami melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ja'ala fi kulli menjadikan di setiap apa-apa aujabahu yang diwajibkan oleh Allah tatawuan itu pasti ada sunnahnya min sinsihi dari jenis kewajiban itu. Syekh Ibnu Athaillah itu sudah menyelidiki kewajiban-kewajiban dan beliau menemukan bahwasannya setiap ada kewajiban itu ada sunnahnya dari jenis sama dari kewajiban itu. Contohnya, sholat itu yang wajib 5 waktu toh. Enten sholat sunai, enten rawatib, enten duha, enten tahajud, enten witir, enten hajat. Sholat-sholat sunnah itu kan dari jenis sholat. Puasa, Ramadan wajib nggih, enten sunai. Poso Rejab, poso Senin, poso Kamis, poso Syuro, poso Dzulhijjah. Zakat wajib toh. Nah, Allah juga memberi ada kesunahannya dengan sedekah, infak dan seterusnya itu. Nah, Imam Syekh Ibnu Athaillah itu menyelidiki selalu seperti itu. Allah menjadikan seperti itu. Nah, itu untuk apa? Ini mau dibahas gitu. Fi ayil anwa'i bahkan di setiap macam-macamnya. Karena liyakuna dzalika tatawwu itu pasti ditemukan kesunahannya. Min dzalikal jinsi dari jenisnya ibadah-ibadah tadi jabiron untuk menyempurnakan, untuk melengkapi lima asahu kepada apa-apa yang terjadi kesalahan. Lima asahu jabiron, lima asahu kepada sesuatu yang mungkin ayakoa terjadi. Asa mbok menawa niku. Mungkin ayakoa terjadi minal kholali dari kesalahan fi qiyamil abdi dalam pelaksanaan hamba bil wajibati terhadap kewajiban-kewajiban itu. Jadi apa setiap kewajiban itu Allah menjadikan ada kesunahan agar Allah bisa mengambil kesunahannya itu untuk melengkapi pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban apabila ada kesalahan. Dan itu sebagaimana dawuhipun Rasulullah. Wa kadzalika jaa'a fil hadis dan sebagaimana hal tersebut diungkapkan dalam sebuah hadis, innahu sesungguhnya Allah yungdharu innahu sesungguhnya Allah yang duru memeriksa melihat nih fi mafrudis sholatil abdi dalam kewajiban sholatnya hamba. Fa inna qasaminha kalau ada kekurangan dalam sholatnya hamba syai'un sedikit pun kummila maka Allah menyempur maka kummila disempurnakanlah syai' itu minan nawafili kummila maka disempurnakan minan nawafili dari kesunahan-kesunahan. Penjelasannya sampun nggih bahwasannya kalau ibadah-ibadah sunnah itu adalah untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang ada kekurangannya. Paham? Pahamilah. Sampai seperti itu Syekh Ibnu Athaillah. Faham, monggo dipahami. Rahimakallah, wahai orang-orang, wahai engkau yang dirahmati oleh Allah. Hada terhadap hadis ini. Wala takun muqtasiran dan janganlah engkau membatasi alama farradallahu alaika terhadap apa-apa yang difardukan Allah kepadamu. Balitakun fika nahidatun bahkan hendaknya engkau menjadi nahidatun
bangkit. Bangkit nahidatu hubbin, bangkit senangnya, tujibu ikbabaka, yang menyebabkan kerelaanmu ala muamalatillah, untuk bermuamalah kepada Allah, untuk selalu bermuamalah itu berhubungan niku connect niku khusyuk. Jadilah senang. Nah, berhubungan dengan Allah, bermuamalah dengan Allah itu kan bisa dengan ibadah-ibadah. Ibadah ada zahir, ada batin. Jadi jangan zikir tapi nggak connect. Tapi angel ya Pak, latihan. Salah satu latihannya ya menyelaraskan dengan nafas. Nah, itu latihan ya. Ada yang sampai latihan itu lidahnya ditarik ke atas dan kerasa terus. Saya pernah menyaksikan orang yang berlatih apa mun menjadi kebiasaan, pun boten latihan malih mungkin. Pun sepuh masalah orangnya. Ini kayak wiritan terus ya. Dan itu latihannya. Nah, kalau gitu kan terus jadi seneng. Jadi seneng itu bukan tujuannya seneng ya. Ini pun keliru malah. Aku nek sholat itu hatiku jadi tenang. Terus kemudian aku tak sholat ben hatiku tenang. Oh ya keliru toh. Nah, sholat ini karena perintah Gusti. Adapun kemudian kalau kita sholat hatinya jadi tenang, itu anugerahnya Allah. Bukan sholat untuk mencari tenang, kan ngoten. Walau kanal ibadu la yajiduna fi mawazinihim illal fillal wajibat. Walau kalau hamba itu la yajiduna, tidak menemukan fi mawazinihim, di dalam timbangan atau pertimbangan para hamba, illa fillal wajibat, kecuali mengerjakan kewajiban. Wasawaba tarkil muharramat, dan pertimbangan adanya pahala saat meninggalkan apa-apa yang dilarang. Difatahu minal khairi, karena mereka kehilangan dari kebaikan, wal minnah, dan kanugrahan, malayah hasyuruhu hasirun, yang tidak membatasi tidak membatasi sebagaimana orang-orang yang membatasi. Wala yuharrizuhu harizun, dan mereka tidak harizun, membatasi juga maknanya, dan tidak membatasi sebagaimana orang-orang yang membatasi. Fasubhanal fatihi lil ibadi babal muamalah. Maha suci Allah yang maha membuka untuk hamba-hambanya babal muamalati, pintu berinteraksi atau bermualamah kepada Allah. Ini enten maha sucinya ya. Maha suci Allah. Kalau seseorang niku dibuka berinteraksi niku niku anugerah yang sangat besar sekali. Anugerah yang sangat besar. Jenengan kok wiritan, zikir, diparingi khusyuk, niku anugerah yang sangat besar. Wal muhayyi, dan dipersiapkan lahum, kepada para makhluk, asbabal muwasolati, sebab-sebab untuk usul kepada Allah. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, hikmah ini masih ada kelanjutannya, insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Untuk malam hari ini kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.